good morning everyone. Welcome to my SAS project video. My name is Della Malia. Here I am peeling carrot for the Peten's food. Every morning when vegetables are hard to come by, I will share the tasks. Some counting and some peeling coin candy tally today. I got the task of peeling. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai PKL pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Biasanya aku membuat kotak di ruang packing, dan yang lagi aku buat itu kotak untuk PMC. Biasanya kotak ini digunakan untuk snack, dan di dalam kotak itu terdapat roti, telur, dan susu. Landasan hukum dan peraturan Rumah Sakit Pelabuhan berada di bawah PT Rumah Sakit Pelabuhan, anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia Pelindo, sehingga dasar hukumnya adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dasar Pembentukan Perusahaan Berbadan Hukum PT, Peraturan Pemerintah dan Regulasi BUMN atau Pelindo yang mengatur pembentukan anak perusahaan BUMN. Peraturannya terdiri dari 4. Yang pertama, Peraturan Pelayanan Pasien. 2. Peraturan Keselamatan Pasien (Patienti Safety). 3. Peraturan Tenaga Kesehatan. Dan 4. Peraturan K3RS Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Melakukan aktivitas untuk memastikan kebersihan dan keselamatan, kita harus memakai masker, celemek, mencuci tangan selama 20 detik. Dengan mengikuti langkah SOP ini, memakai masker, memakai celemek, dan mencuci tangan, kita dapat menjaga kebersihan, mengurangi resiko kontaminasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sejarah Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta (RSP) Jakarta didirikan pada tahun 1978 oleh PT Pelabuhan Indonesia II, Pelindo II sebagai Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Priok. Pada tahun 1999, RS ini menjadi salah satu modal untuk mendirikan PT Rumah Sakit Pelabuhan sebagai perusahaan tersendiri, dan namanya diubah menjadi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kemudian pada tahun 2020, mayoritas saham perusahaan diserahkan kepada Pertamina Bina Medica IHC. Awal pendirian perubahan nama 1978, Pelindo II mendirikan rumah sakit ini dengan nama Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Priok. 1984 namanya diubah menjadi Rumah Sakit Perum Pelabuhan II. 1986 nama diubah lagi menjadi Rumah Sakit Tugu Perum Pelabuhan II untuk menghilangkan kesan bahwa rumah sakit hanya melayani pegawai. Perkembangan terkini 2018, PT Rumah Sakit Pelabuhan mulai mendirikan klinik kesehatan di berbagai wilayah. 2020, Pelindo II menyerahkan mayoritas saham PT Rumah Sakit Pelabuhan kepada Pertamina Bina Medica IHC. Sebagian bagian dari upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan fasilitas kesehatan BUMN. Di PT Irena, tempat saya PKL praktek kerja lapangan, terdapat 27 orang pekerja yang memiliki riwayat pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data sebagai berikut. 3 pekerja terakhir pendidikannya SMP, 13 pekerja terakhir pendidikannya SMA, 4 pekerja terakhir pendidikannya SMK, 1 pekerja terakhir pendidikannya SMU paket C, 1 pekerja terakhir pendidikannya D3, dan 7 orang lagi melanjutkan pendidikan kuliah. Dan di sampingnya terdapat gambar statistiknya.
Baru.